Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Ibu Dr. Naifa MSI dan teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Langsung saja kami di sini dari kelompok 14 akan menyampaikan materi yang telah kami buat, yaitu mengenai penggunaan website sebagai alat ukur kemampuan bahasa Arab. Adapun kelompok kami yaitu beranggotakan saya sendiri yaitu Umi Amelia dan juga rekan saya Rofi Atunisa yang akan menyampaikan materi pada pertemuan kali ini. Nah, seperti yang kita ketahui, perkembangan internet dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari sisi pengguna aktifnya. Setiap orang tentu mengakses internet dengan menggunakan berbagai perangkat, mulai dari desktop, mobile, hingga tablet. Dan website adalah salah satu media yang paling sering untuk diakses dan juga digunakan dalam mencari berbagai informasi dan sarana komunikasi. Nah, contoh website yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu contohnya seperti Google, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Tentu saja, dari berbagai website yang tersedia di sini pastinya memiliki fungsi dan juga fitur yang berbeda pula. Seperti ada bergerak di bidang e-commerce, kemudian media sosial, kemudian bisnis, kemudian media informasi, dan lain-lain. Dan di sini kita akan membahas setiap hal yaitu mengenai website. Seperti di sini yang pertama yaitu ada konten dari website, kemudian yang kedua ada sejarah website, kemudian yang ketiga ada fungsi website, kemudian yang keempat ada cara membuat website, dan yang terakhir ada contoh website dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu apa sih website itu? Nah, kita sering menyebut website yaitu yang artinya situs web adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladan yang sama, yaitu berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Dan juga pastinya memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Nah, informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website ini umumnya berisi mengenai konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kepentingan. Dan biasanya untuk tampilan awal sebuah website ini dapat diakses melalui halaman utama atau homepage, yaitu menggunakan browser dengan menuliskan URL yang tepat. Dan di dalam sebuah homepage ini juga memuat beberapa halaman web turunan yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Sebuah situs web biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan seperti internet, ataupun jaringan area lokal atau LAN melalui alamat internet yang dikenali sebagai URL. Nah, gabungan atas semua situs yang dapat diakses publik di internet ini disebut pula sebagai World Wide Web atau lebih dikenal dengan singkatan WWW. Meskipun setidaknya halaman beranda situs internet umumnya dapat diakses publik secara bebas, pada praktiknya tidak semua situs memberikan kebebasan bagi publik untuk mengaksesnya. Beberapa situs web memwajibkan pengunjung untuk melakukan pendaftaran sebagai anggota atau bahkan meminta pembayaran untuk dapat menjadi anggota agar bisa mengakses isi yang terdapat dalam situs web tersebut. Dan halaman-halaman web tersebut ini diakses oleh pengguna melalui protokol komunikasi jaringan yang disebut dengan HTTP sebagai tambahan untuk meningkatkan aspek keamanan dan juga aspek privasi yang lebih baik. Situs web dapat pula mengimplementasikan mekanisme pengaksesan melalui protokol HTTPS. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu sejarah dari website. Sejarah website pertama kali dimulai dari seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris bernama Sir Timothy John Tim Berners-Lee atau biasa disebut dengan Tim Berners-Lee. Orang tua dari Berners juga merupakan ilmuwan komputer pada era awal dunia komputasi. Tujuan awal dari Tim Berners membuat sebuah website yaitu adalah supaya lebih memudahkan para peneliti di tempat kerjanya untuk mendapatkan dan juga bertukar informasi. Kemudian pada tanggal 30 April 1993, secara resmi CERN yang merupakan laboratorium fisika di Swiss mengumumkan tentang perintisan website secara gratis. Nah, situs web ini biasanya ditempatkan pada server web. Sebuah server web ini umumnya telah dilengkapi dengan perangkat-perangkat lunak khusus untuk menangani pengaturan nama ranah serta menangani layanan atas protokol atau HTTP
seperti a page HTTP server atau Internet Information Services. Nah, sebelum itu pada tahun 1990, tim Berners-Lee juga menuliskan tentang 3 teknologi dasar web, yaitu antara lain yang pertama yaitu ada HTML atau Hypertext Markup Language, yaitu merupakan bahasa markup atau format untuk halaman web. Kemudian yang kedua yaitu URI atau Uniform Research Identifier, yaitu merupakan sebuah alamat unik untuk membuka halaman situs, dan fungsinya adalah untuk mengidentifikasi setiap sumber daya yang ada pada web. Saat ini sering disebut juga dengan URL atau Uniform Research Locator. Kemudian yang ketiga yaitu ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Nah, teknologi ini memungkinkan seseorang untuk mengambil kembali sumber daya yang terkoneksi dengan semua situs web. Selanjutnya yaitu apa aja sih kegunaan website dalam pembelajaran? Nah, di sini bisa kita lihat ada 9 kegunaan website dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu sebagai pengembangan profesional. Maksudnya di sini mengembangkan profesionalisme adalah kita yaitu dapat meningkatkan semua pengetahuan kita. Misalnya dengan adanya website ini kita bisa mengatur bagaimana caranya berkomunikasi secara teratur kepada masyarakat di luar sana. Kemudian yang kedua yaitu sumber belajar. Nah, manfaat website bagi pembelajaran selanjutnya adalah sebagai sumber belajar. Mungkin dulu sumber belajar atau pembelajaran adalah yaitu sebuah buku, akan tetapi dengan adanya website sekarang ini kita bisa menambah sumber pembelajaran. Bahkan dengan adanya website kita bisa belajar dari semua sumber yang ada. Tentunya dengan belajar dari berbagai sumber yang ada ini akan menambah wawasan kita dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu dapat belajar sendiri dengan cepat. Nah, manfaat website bagi pembelajaran ini tidak hanya sebagai sumber belajar, melainkan juga dapat belajar dengan cepat. Mengapa begitu? Sebab dengan adanya website ini kita tidak hanya belajar bersama guru saat di sekolah, akan tetapi kita juga bisa belajar sendiri dengan pedoman yang ada di website. Dan dengan seperti itu tentunya kita akan lebih cepat untuk menguasai materi pelajaran yang diperoleh. Kemudian yang keempat yaitu menambah wawasan. Nah, tentunya dengan adanya website dalam pembelajaran ini akan menambah kita mengenai wawasan di luar sana. Misal, kita jadi tahu informasi mengenai pembelajaran yang ada di belahan bumi sana itu seperti apa. Dan dengan adanya website ini kita juga bisa meningkatkan komunikasi kepada seluruh masyarakat lainnya. Dan yang kelima yaitu sarana belajar online. Jika dulu sebelum adanya website, saat mengikuti pembelajaran ini kita harus berada di dalam ruangan atau kelas. Bahkan saat ingin mengikuti pembelajaran, kita juga harus melakukan tatap muka langsung dengan guru. Akan tetapi, sekarang dengan ada website, kita sudah tidak perlu lagi mengikuti pembelajaran dalam kelas. Sebab dengan adanya website, kita bisa mengikuti pembelajaran melalui website atau melalui kelas online, seperti yang kita lakukan pada saat ini. Kemudian yang keenam yaitu memperbanyak materi pelajaran. Nah, dengan manfaat website bagi pembelajaran lainnya yaitu bisa memperbanyak materi pelajaran. Pasalnya, dengan memanfaatkan sebuah website, materi pelajaran yang akan disampaikan oleh guru ini tidak ada terpaku pada buku yang ada, melainkan bisa mencari materi pelajaran lebih banyak lagi yaitu melalui website. Kemudian yang ketujuh yaitu sebagai pembelajaran alternatif. Nah, website juga bisa bermanfaat sebagai alternatif suatu pembelajaran, sebab dengan adanya website, sekarang kita juga bisa belajar di rumah tanpa harus pergi atau berangkat ke sekolah. Jadi, selain belajar di sekolahan, kita juga bisa menambah ilmu di rumah sesuai materi yang sudah dipelajari di sekolahan. Bahkan, ketika kita belajar di rumah, tentunya kita tidak akan merasa bosan dengan suasana yang ada di sekolahan. Dan yang kedelapan yaitu menghemat biaya pembelajaran. Dengan adanya website ini tentunya juga akan menghemat biaya dalam proses pembelajaran. Pasalnya, kita sebagai siswa ini sudah tidak perlu lagi membeli buku, LKS, modul, dan lain sebagainya. Mungkin sebelum ada website ini, saat ingin belajar kita harus membeli buku terlebih dahulu. Akan tetapi, dengan ada website inilah kita tidak perlu lagi membeli buku untuk pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu dapat belajar jarak jauh. Nah, manfaat website bagi pembelajaran yang terakhir adalah dapat belajar jarak jauh. Jadi, dengan adanya website, kita tidak perlu lagi belajar di dalam kelas. Bahkan dengan adanya website inilah, kita bisa belajar di mana dan kapan saja kita mau tanpa terhambat oleh waktu. Sebab, jika sebelum ada website, kita hanya dapat mengikuti pembelajaran di dalam kelas atau di sekolahan saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian dari website, sejarah, dan juga kegunaan website dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh
rekan saya, yaitu saudari Rofiatunisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara-cara untuk membuat website. Di sini ada langkah-langkah dan cara-caranya, yaitu untuk yang pertama yaitu tentukan tujuan pembuatan website. Pertama yaitu tentukan tujuan website kita terlebih dahulu. Tujuan ini nantinya berpengaruh besar terhadap cara membuat website yang sesuai dengan keinginan kita. Biasanya ada beberapa tujuan yang bisa kita tentukan sesuai dengan keterkaitan atau niche kita. Contohnya yaitu membuat website untuk pribadi atau portofolio, website bisnis, website toko online, dan lain-lain. Namun di sini kita akan membuat website untuk pembelajaran. Langkah kedua yaitu tentukan platform website. Platform atau lebih tepatnya disebut dengan CMS, Content Management System. Dengan adanya CMS, kamu bisa membuat dan merubah konten website kita tanpa harus mengubah bahasa pemrograman. Buang jauh-jauh pemikiran programming atau coding yang susah dan rumit untuk membuat website. Dengan CMS, membuat website akan jauh lebih mudah. Di bawah ini kita akan membahas menggunakan CMS WordPress. Kenapa menggunakan WordPress? Karena WordPress itu adalah pilihan yang ideal bagi kita yang baru pertama kali membuat website. CMS ini merupakan pilihan paling populer di antara CMS lainnya. Langkah ketiga yaitu register, hosting, dan nama domain. Langkah selanjutnya adalah dalam cara membuat website adalah memilih hosting terbaik. Jika kita masih bingung atau ingin tahu lebih lanjut mengenai pengertian hosting, silahkan nanti di bawah ini akan ada penjelasan pengertian hosting, domain, dan server. Hosting terbaik harus memiliki 3 poin utama berikut, yaitu keamanan yang tinggi, kecepatan load yang baik, terus dapat diandalkan. Dewa Web memiliki komitmen untuk menjadi penyedia jasa layanan hosting terbaik dengan sertifikasi ISO 27001 pertama di Indonesia. Cloud hosting dengan inovasi teknologi tercanggih di Indonesia dan legendari Ninja Sport. Selanjutnya kita juga harus menentukan nama domain yang pas untuk website kita. Pilihan nama domain yang unik, catchy, dan gampang diingat. Hal ini nantinya akan berguna untuk peningkatan traffic website kita. Setelah selesai menentukan nama domain, segera daftarkan hosting dan domain kita. Kunjungi halaman paket hosting Dewa Web dan pilih paket cloud hosting yang diinginkan. Kita bebas memilih paket yang sesuai dengan budget dan kebutuhan kita. Terus jika ingin mendapatkan tema dan plugin premium tanpa mengeluarkan biaya tambahan, kita bisa memilih paket warrior. Ditambah lagi, kita juga bisa mendapatkan kapasitas memori lebih besar untuk menampung data di website kita, jauh lebih menguntungkan. Terus langkah yang keempat yaitu ada instalasi dan pengaturan website. Setelah memberi hosting dan domain, kita sebaiknya mulai melakukan instalasi dan setting website dengan benar. Berikut adalah cara instalasi dan pengaturan website. Instalasi sertifikat SSL. Sebelum menginstal aplikasi untuk website, kita wajib menginstal sertifikat Secure Socket Layer atau SSL terlebih dulu. Selain itu, mengamankan website, menginstal SSL di awal pengolahan website juga membantu kita agar tidak perlu melakukan 2 kali kerja. Sebab setiap aplikasi yang kita install di website akan dipindai atau di-scan oleh SSL. Tapi sayangnya SSL hanya memindai aplikasi yang diinstal setelah pemasangan sertifikat SSL. Alhasil, aplikasi yang kita install belum menggunakan SSL tidak bisa masuk dalam pindai SSL. Terus jika ada yang tidak kita pahami, kita bisa menanyakan solusi masalah kita ke Ninja Support, baik melalui website, telepon, atau tiket support dari dashboard klien Dewa Web. Terus selanjutnya yaitu install WordPress. Usai menginstal sertifikat SSL, kini kita bisa segera menginstal cPanel melalui halaman registrasi Dewa Web. Tapi jika kita melewatkan pilihan CMS WordPress, cara buat website dengan WordPress, yang pertama itu klik link pada email yang mengarahkan kita ke login cPanel, lalu login menggunakan username dan password kita. Yang kedua, setelah sampai di halaman utama cPanel, scroll ke bawah, lalu klik WordPress di kolom
Soft Keyless aplikasi installer atau cari Soft Keyless di klik WordPress. Ini adalah tampilan setelah kita mengklik WordPress, klik install now untuk segera menginstal WordPress. Isi data yang diperlukan, berapa poin penting yang perlu kamu isi adalah nama dan deskripsi situs admin plugin, profil admin situs, profil admin plugin, serta tema. Tapi tenang, jika belum dapat menentukan, kita bisa mengubah nama dan deskripsi situs plugin serta tema setelah selesai menginstal WordPress. Jika jika sudah, lalu kita klik tombol install. Selesai dalam beberapa waktu, tampilan cPanel akan terlihat seperti di bawah ini, pengaturan website. Setelah melakukan instalasi CMS WordPress, sekarang kita sudah bisa melanjutkan ke tahap berikutnya dengan cara membuat website. Di bawah ini adalah contoh login dengan cara membuka URL atau seperti contoh di bawah ini ya. Terus selanjutnya kita akan masuk ke halaman beranda admin atau dashboard. Pertama kita akan coba mengatur tampilan utama terlebih dahulu, yaitu desain untuk tema dan nama situs. Baik, materi selanjutnya akan dibahas di pembahasan yang selanjutnya. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara menggunakan website. Nih, ada beberapa link. Untuk yang pertama itu biasanya link itu bisa disebarkan melalui via WhatsApp group atau grup kelas. Itu nanti siswa disuruh untuk membuka link tersebut. Dan di sini ada beberapa link yang sudah dibagikan. Kita buka beberapa saja. Untuk yang pertama yaitu ini adalah link ini adalah link untuk buku bahasa Arab, atau link di sini terdapat nanti ada kursus bahasa Arab seperti itu. Yang pertama yaitu nanti caranya itu kita mendaftar nama, email, terus ini di bawahnya. Setelah itu nanti kita bisa masuk. Nah, setelah masuk nanti yang kita dapatkan itu adalah buku pembelajaran di dalamnya atau kursus-kursus bahasa Arab yang ada di dalam website tersebut. Selanjutnya yaitu seperti yang ini, yaitu seperti peta konsep. Ini website itu nanti kita itu belajar apa yang isi di dalamnya. Ini adalah seperti mempelajari kosakata seperti itu. Ini juga terdapat pada website. Nanti membuka website lalu bisa dipelajari. Dan selanjutnya untuk evaluasi ini ada contoh soal. Selanjutnya ada link contoh soal. Nanti maaf ini karena jaringan, menunggu sebentar lah, sudah keluar. Di sini nanti dikasih waktu ujian itu 90 menit. Terus di sini diisi nama, asal madrasahnya mana, terus diisi nama. Lah ini ada berbagai macam soal. Di sini berbagai macam soal, langsung saja soal tersebut diisi. Setelah soal tersebut diisi, kemudian setelah selesai nanti kita langsung bisa kirim. Setelah selesai langsung aja ini ada tombol kirim di sini. Setelah kita kirim nanti nilai otomatis akan langsung keluar. Jadi nanti kita langsung bisa mengetahui seberapakah kemampuan kita dalam mengisi soal-soal tersebut. Baik, cukup. Ini pembahasan mengenai contoh website atau cara penggunaan website. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 14. Jika banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, kiranya dari kelompok kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.